Assalamualaikum teman-teman hebat. Assalamualaikum moms, bunda, parents dimanapun berada. Semoga selalu Allah tuntun ya dalam membimbing, mendidik ananda kita generasi-generasi hebat. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Kak Winda Winastri. Terima kasih ya sudah klik video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit kepada bunda-bunda hebat semuanya. Saya akan berbagi kenapa sih kita tidak boleh memberikan label cengeng kepada anak laki-laki ketika menangis, atau dampak apa nih yang akan timbul akibat dari kita memberikan label tersebut. Selanjutnya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Nah, simak video ini sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel Kak Winda. Terima kasih, selamat menonton. Kamu itu gimana sih? Masa gitu aja nangis? Masa gitu aja kamu cengeng? Ingat loh, anak laki-laki nggak boleh nangis, anak laki-laki nggak boleh cengeng. Bunda, masih sering dengar kalimat seperti itu tidak? Masih banyak nggak kita dengar kalimat-kalimat seperti itu dilontarkan kepada anak-anak kita, terutama kepada anak laki-laki kita ketika sedang menangis. Nah, kenapa? Kenapa kita masih dengar kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu? Karena mereka masih menganggap bahwa menangis itu adalah milik perempuan, bukan milik laki-laki. Laki-laki tidak boleh menangis. Mereka menganggap bahwa laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki itu nggak boleh cengeng. Artinya kalau laki-laki menangis, laki-laki cengeng, artinya laki-laki itu lemah, laki-laki itu tidak kuat. Padahal faktanya bukan seperti itu. Faktanya menangis bukanlah milik perempuan saja. Laki-laki juga boleh kok menangis. Kenapa? Menangis sendiri adalah ekspresi yang ditimbulkan, ekspresi perasaan yang dialami oleh seseorang. Nah, ketika anak kita sedang menangis, artinya hatinya itu tidak mati. Dia masih bisa merasakan ketidaknyamanan, dia masih merasakan rasa terharu, sedih, atau lain sebagainya yang menyebabkan dia menangis. Dan Allah sudah ciptakan kita mata, Allah ciptakan kita air mata, bunda. Nah, jadi nggak ada istilahnya bahwa anak laki-laki itu tidak boleh menangis, anak laki-laki itu menangis menjadi anak laki-laki itu yang lemah, yang tidak kuat. Padahal menangis sendiri tidak ada hubungannya sama sekali dengan kelemahan ataupun kekuatan. Menangis merupakan salah satu cara seseorang dalam melepaskan emosinya sehingga hatinya menjadi sedikit lebih lega. Nah, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh orang tua untuk menghindari hal-hal seperti ini? Yang pertama yaitu jangan sesekali memberikan label kepada anak. Jangan sesekali memberikan label negatif kepada anak. Terutama nih yang kita bahas ya, gak boleh memberikan label anak cengeng atau sebagainya. Itu misalnya kamu ini gak bisa, kamu ini memang aduh gimana gitu ya. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena nanti ini akan berpengaruh buruk kepada anak kita, berdampak terus kepada anak kita. Sebenarnya ketika kita memberikan label tersebut, artinya kita memberikan identitas itu kepada anak kita. Jadi ketika kita memberikan label dasar cengeng, kamu ini cengeng banget sih, gitu aja nangis. Nah, kita sedang memberikan identitas kepada anak kita bahwa anak kita itu cengeng. Kita sedang mengakui kalau anak kita itu cengeng. Dan ini nanti dia akan merasa bahwa oh, ternyata benar ya, ternyata aku ini cengeng, ternyata benar kata bunda, aku tidak bisa melakukan ini. Akhirnya apa? Akhirnya anak kita tidak berani mencoba. Anak kita menjadi percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia memang cengeng, percaya dengan label yang telah kita berikan tersebut. Dan ini akan berpengaruh buruk nantinya, akan sulit untuk kita ubah, apalagi jika kita secara terus-menerus memberikan label-label negatif ini kepada anak kita. Yang kedua, cara yang tepat adalah kita ajak anak kita untuk berbicara. Nah, ketika dia sudah tenang, kita ajak anak kita untuk berbicara, kita ajak anak kita untuk berdiskusi, apa sebenarnya yang membuat dia menangis. Nah, yang ketiga, kita tidak boleh memarahi anak.
Ketika dia sedang menangis, kita malah jadi emosi, kita akhirnya memarahi anak tidak jelas. Nah, padahal kan seharusnya kita tidak marah, seharusnya kita tenangkan anak kita redakan, kita bisa memeluknya atau lain sebagainya. Setelah itu kita ajak bicara. Atau terakhir, kita bisa alihkan perhatian tangis anak kita tadi ke hal-hal yang lain gitu. Jadi intinya di sini Bunda, yang pertama tadi, kenapa kita tidak boleh memberikan labeling cengeng kepada anak kita ketika sedang menangis, terutama anak lelaki. Bukan cuma label cengeng aja, label yang lainnya, baik itu kamu ini tidak bisa sih, kamu ini kok lemot banget sih, gitu aja nggak bisa, atau lain-lain sebagainya. Kalimat-kalimat negatif itu mohon sekali jangan dilakukan, karena ini akan berdampak sekali bagi anak kita. Anak kita akan merasa bahwa dia pribadi yang seperti itu dan dia menjadi pribadi yang lebih tertutup. Dan ini akan sangat disayangkan jika terbawa-bawa sampai dia besar nanti. Dia menjadi pribadi yang kurang percaya diri. Kita bisa mengganti kalimat-kalimat negatif tadi dengan kalimat-kalimat positif. Yuk, kita biasakan menggunakan kalimat yang positif. Stop memberikan label-label negatif kepada anak. Oke Bunda, terima kasih sudah tonton video saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tolong ambil pelajaran yang pentingnya, hikmah yang pentingnya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.